Ya, Sobat Sport dimanapun Anda berada, Asian Para Games ke-11 2022 akan berlangsung di kota Solo sejak tanggal 30 Juli hingga tanggal 6 Agustus 2022 nanti. Kira-kira seperti apa kesiapan para atlet dan kesiapan venue tempat berlangsungnya pertandingan nanti, dan seperti apa strategi yang akan dimainkan untuk meraih target kembali meraih juara umum di laga kali ini. Kita telah kedatangan Chief The Mission kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Bapak Andi Herman. Selamat olahraga Pak Andi. Jaya. Jaya. Oke, bagaimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Semoga Mas Faisal juga sehat selalu. Terima kasih Pak Andi. Bagaimana kabarnya para atlet yang akan berlaga nanti? Ada 324 orang ya akan bertanding di Asian Para Games 2022 nanti. Kira-kira seperti apa kesiapannya Pak Andi? Atlet NPC Indonesia yang akan berlaga di Asian Para Games 11 tahun 2022 saat ini sudah pada kondisi on fire, siap bertanding. Karena ada kerinduan, sudah lama berlatih, sudah lama pelatnas, tapi untuk menunjukkan kemampuannya dalam mencapai prestasi, event-event olahraga sangat terbatas diikutinya. Ya. Terakhir bagaimana penampilan mereka di Olimpik Pak? Dalam beberapa catatan capaian prestasi atlet disabilitas Indonesia itu sering menjadi penyelamat muka Indonesia ketika Indonesia dinilai tidak mencapai puncak prestasi di internasional, kemudian atlet disabilitas muncul memberikan sebuah kebanggaan dengan mencapai prestasi, termasuk ketika mengikuti Olympic Games di Tokyo. Ini menarik sekali Pak ya, dari peringkat ke-76 kemudian memiliki target untuk bisa meraih 60 saja, namun ternyata di luar dugaan bisa meraih peringkat ke-40-an Pak ya? Ya, itulah atlet disabilitas sering memberikan kejutan ya. Ketika target yang sudah ditentukan kemudian dengan semangat dan jiwa juang yang tinggi mereka mampu memberikan prestasi sehingga seringkali melampaui target yang sudah kita tetapkan, termasuk untuk penyelenggaraan Asian Para Games ke-11 tahun 2022 di Solo ini. Kita berharap bahwa capaian-capaian prestasi itu bisa melampaui dari harapan yang sudah kita hitung kalkulasi. Kemungkinan kita akan bisa mencapai 104 medali emas, tapi kita berharap itu jauh lebih banyak lagi. 104 medali. 104 medali ya. Apakah itu realistis Pak dengan kondisi saat ini Pak? Ini tentu sebuah kalkulasi yang matang yang didapatkan dari hasil latihan, hasil tryout, hasil daripada mengikuti event-event baik multi event maupun single event tingkat internasional. Kemudian catatan waktu dibandingkan dengan capaian dari negara-negara pesaing di lingkungan ASEAN ya. Kita melihat bahwa head to head atlet kita dengan atlet negara ASEAN itu kita bisa unggul, kita bisa punya mendapatkan medali emas dalam beberapa cabang olahraga, khususnya di cabang atletik, cabang renang, cabang tenis meja yang diharapkan menjadi pundi-pundi emas nanti, sehingga kita optimis bahwa raihan 104 medali emas itu bisa kita lampaui. Ini kalau dibilang pesaing, kira-kira pesaing terberat kita siapa nih Pak? Oh, pesaing terberat kita di lingkungan ASEAN adalah Thailand. Kita lihat dari ambisi Thailand juga untuk sama-sama dengan tujuan kita adalah mereka juga ingin mencapai juara umum. Itu terlihat dari jumlah atlet yang dikirimkan, itu hanya beda 5 atlet dengan kontingen kita. Kita selaku tuan rumah dengan mengirim atlet 324, Thailand mendaftarkan atletnya 319. Kita lihat dari jumlah atlet saja ini menunjukkan bahwa Thailand punya keinginan kuat dan menjadi pesaing terberat. Tentu saja kita juga tidak meremehkan negara-negara lain yang juga punya keinginan untuk berprestasi lebih di ajang Asian Para Games 2022. Apalagi kita pesimis Pak ya, di tahun 2015 dilanjutkan 2017 kita berhasil meraih juara umum ya Pak. Ya, kita tentu optimis tinggi ya. 2 penyelenggaraan Asian Para Games terakhir yaitu di Myanmar dan Malaysia, kontingen Indonesia meraih juara umum. Walaupun secara keseluruhan
memang Thailand memegang rekor sebagai juara umum yang lebih banyak, yaitu 6 kali. Oke, 26 kali ya. Ya. Sementara kita berturut-turut, apalagi ini kandang kita sendiri. Sejauh apa kesiapan Pak untuk kita menyambut Asian Para Games 2022 kali ini? Ya, sebagai faktor tuan rumah tentu ini kita memiliki banyak kelebihan ya. Tetapi namun demikian strategi-strategi telah kita siapkan. Satu terkait dengan atlet ya, tadi sudah try out, sudah mengikuti pertandingan, sudah memiliki catatan prestasi. Yang kedua terkait dengan penyelenggaraan venue, sudah ditinjau oleh tim dari masing-masing negara ASEAN dan sudah memberikan apresiasi bahwa tempat sudah sesuai standar ya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas khususnya yang mendukung aksesibilitas bagi atlet disabilitas untuk bisa melakukan kegiatan baik di hotel maupun di tempat pertandingan nanti, sehingga semuanya sudah ready, semuanya sudah kita siap, tinggal menunggu acara openingnya nanti. Sudah ready ya, tapi ini merupakan kabar yang juga mengejutkan Pak Adi ya, dimana seharusnya ini yang tempat berlangsungnya berikutnya harusnya di Vietnam bukan? Ya, itulah sebenarnya salah satu kenapa Indonesia berinisiasi untuk bersedia mengambil alih. Seharusnya ini dilaksanakan oleh Vietnam. Iya. Dalam sebuah regulasi internasional terkait dengan multi event olahraga, itu setiap penyelenggara multi event olahraga selalu beriringan dalam waktu yang tidak terlalu lama dilaksanakan event disabilitas di kota yang sama dan di venue yang sama. Nah, Vietnam yang seharusnya menyelenggarakan tahun ini kemudian mengundurkan diri. Nah, dengan pertimbangan bahwa sudah beberapa lama atlet disabilitas baik Indonesia maupun ASEAN tentunya itu sudah lama tidak bertanding, karena di 2019 Asian Para Games Filipina kemudian dibatalkan karena situasi pandemi. Kemudian Vietnam kalau kita tidak mengambil alih maka kemungkinan tidak terselenggara lagi. Maka ada kerinduan atlet untuk bertanding setelah dia berlatih sekian lama. Tentu saja ada kebosanan bagi atlet berlatih tapi tidak bertanding. Nah, dengan dukungan pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia yang punya atensi dan perhatian kepada atlet disabilitas dengan memberikan penyetaraan baik fasilitas, pembiayaan dan bonus-bonus, itu tidak ada pembedaan, maka Indonesia kemudian mengambil alih untuk bersedia menyelenggarakan Asian Para Games walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, singkat, tapi dengan kerjasama, dukungan pemerintah, dukungan semua pihak, kemudian penyelenggara dalam hal ini Inasgok, kemudian bekerja keras bersama-sama semua pihak. Pada akhirnya sampai saat ini Indonesia siap menyelenggarakan Asian Para Games. Ini kapan ditunjuk Pak, kita sebagai tuan rumah dan tempatnya di Solo? Sekitar penunjukan itu atau kabar kita dapatkan sekitar Februari Maret, jadi waktunya sangat singkat. Ya, biasanya kita mempersiapkan 2 tahun ya sebelumnya ya. Nah, tapi karena kesiapan Kota Solo yang memang sudah pernah juga menyelenggarakan event yang sama, dan Solo juga memang menjadi training camp bagi atlet-atlet disabilitas selama ini, dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari UNS ya, yang menyediakan fasilitas olahraganya untuk dipakai, maka kita siap untuk menyelenggarakan Asian Para Games. Wah, jadi training campnya juga memang kebetulan di Solo Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat persiapan dari para atlet di training camp sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Oh, tentu saja ya, tempat latihannya itu kan berbagai tempat ya, berbagai lokasi ya, karena sesuai dengan cabang olahraganya ya. Nah itu kita lihat sangat antusias ya. Bayangkan atlet sudah memulai pelatnas itu sekitar 5-6 bulan yang lalu. Seyogianya kita akan mengikuti kegiatan Asian Games ya, Asian Para Games di Hangzhou tahun ini juga, tapi karena itu mundur karena pandemi, dilanjutkan dengan Asian Para Games ini. Semua atlet antusias
untuk berlatih guna menunjukkan prestasi terbaiknya nanti pada setiap event-event olahraga multi event. Luar biasa. 324 atlet yang akan turun di Ya. Asian Para Games 2022 kali ini. Berapa besar Pak atlet yang berlaga di Olimpik kali ini mengikuti Asian Para Games? Atlet yang ikut di Olympic Games Tokyo 2020 yang Betul. lalu itu hampir seluruhnya kembali ikut di ajang ini, kecuali ada atlet andalan kita sebenarnya dari bulu tangkis yaitu Ratri. Itu karena yang bersangkutan atau atlet kita itu sedang bersalin, baru minggu lalu melahirkan, jadi tidak bisa ikut di kegiatan ini. Tapi yang lain semua seluruhnya kembali ikut di ajang Asian Para Games ini. Berapa besar Pak tidak adanya atau Ratri bermain di Asian Para Games kali ini? Kita pembinaan atlet kita ini kan selalu ada kaderisasi ya. Iya. Jadi ketidakhadiran Ratri memang juga cukup mempengaruhi kekuatan di bulu tangkis, tetapi pelapisnya akan muncul walaupun di kelas yang berbeda. Oke. Kelas yang berbeda, ya toh. Itu ada atlet kita muncul dengan prestasi yang cukup luar biasa, menunjukkan prestasinya di tingkat internasional, sehingga kita bisa berharap bahwa akan dilapis oleh pemain yang baru. Pemain yang baru ya. Ngomong-ngomong pemain baru, berapa banyak Pak pemain-pemain yang melakukan debutnya di multi event kali ini Pak? Secara jumlah ya, saya tidak tahu persis, tetapi memang ada hasil pencarian bakat dari tim NPC Indonesia yang selalu mencari bakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang untuk kemudian dilatih, dimasukkan dalam pelatnas ya. Ada beberapa memang atlet-atlet menjadi debut di Asian Para Games ini. Wah, seru sekali. Kita akan melihat juga debut-debut para atlet yang berlaga yang baru saja bermain di ajang multi event kali ini. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung ada ajang pencarian bakat. Ini sejauh apa sih Pak kesulitannya atau seperti apa prosesnya Pak? Pencarian atlet disabilitas itu punya tantangan tersendiri. Wah, ini menarik nih. Tantangan seperti apa? Ya, tantangannya adalah terkadang ada keraguan dari pihak keluarga untuk bisa melepaskan atau memberikan kepercayaan kepada NPC Indonesia untuk dilatih, oleh karena mungkin karena ada keterbatasan dari sisi fisik, harus dibantu, harus gitu. Jadi ada kadang-kadang itu belum dipahami oleh pihak keluarga, tapi kemudian tim pencari bakat kita setelah memberikan keyakinan kepada pihak keluarga bahwa kita akan bisa membina, kita akan memberikan kesempatan untuk berprestasi, dan juga tentu saja ada kelonggaran waktu, sewaktu-waktu bisa kembali berkumpul keluarga. Nah, kemudian dengan keyakinan itu bisa kita bawa ke Solo untuk kita latih menjadi atlet yang berprestasi. Wah, ini luar biasa ya. Tantangan tersendiri Pak ya, untuk mencari atlet-atlet berbakat yang akan mengikuti Asian Para Games khususnya di 2022 kali ini. Kira-kira Pak, ada seberapa banyak cabang olahraga yang kira-kira memberikan peluang untuk meraih medali paling banyak? Ya, dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Para Games 2022 ini, tentu ada cabang-cabang yang menjadi sumber pundi-pundi emas kontingen Indonesia. Yang pertama tentu saja dari atletik ya. Dari atletik kita lihat memang yang paling banyak nomornya atletik. Nah, kita kemudian mengkalkulasi bahwa kita kemungkinan bisa mendapat sebanyak kurang lebih 35 sampai 36 medali emas di atletik. Cabang olahraga yang kedua yang diharapkan menjadi sumber mendulang medali emas adalah di para renang. Renang juga kita mengharapkan bahwa di situ kita bisa mendapatkan sekitar 17-18 medali. Kemudian yang ketiga dari cabang olahraga para tenis meja. Kita bisa dari capaian-capaian prestasi maupun kejuaraan yang diikuti, insya Allah kita bisa mendapat sekitar 12 atau 13 medali, sehingga 3 cabang olahraga ini bisa mendapatkan kurang lebih 60-70% jumlah medali emas. Tentu saja cabang-cabang yang lain karena nomornya memang tidak banyak,
walaupun kemudian itu juga ada medali ya toh yang kita harapkan di luar daripada 3 cabang olahraga tadi. Ya. Jika kita mengacu ke Olimpik Tokyo lalu, cabang olahraga apa Pak yang memberikan kejutan yang memang awalnya tidak diandalkan atau diunggulkan, tapi memberikan kabar menggembirakan? Oh ya, jadi berkaca dari hasil Olympic Games Tokyo, ya, kita mendapatkan medali emas dari cabang bulu tangkis. Itu memang sudah kita prediksi dari peringkat pemain kita memang termasuk peringkat dunia ya. Kemudian ada yang cukup mengejutkan itu dari atletik, ya, atletik. Ada atlet kita Sabto Yogo ya yang bisa bersaing ya. Bahkan di detik-detik terakhir sebenarnya unggul ya toh, cuma kita bisa berharap dapat medali perak atau emas, ternyata detik terakhir akhirnya dapat medali perunggu. Demikian juga di atlet di angkat berat ya, angkat berat ada peningkatan ketika di Olimpiade Rio berhasil mendapat medali perak, tapi ketika di Tokyo kemudian meningkat menjadi ketika di Rio mendapat perunggu, ketika di Tokyo mendapat perak, jadi ada peningkatan. Wah, ini menarik sekali Pak. Pak, kalau berbicara mengenai lawan-lawan kita nih, sejauh ini dengan waktu yang akan berlangsung pada tanggal 30 Juli, sudah seberapa banyak peserta Asian yang sudah hadir di Solo? Sesuai dengan schedule, seyogianya hari ini sudah hadir semua. Kemarin tanggal 26 itu ada hampir semua, dari yang pertama dari Myanmar, kemudian siangnya ada dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, kemudian hari ini kemarin juga hadir Brunei dengan Laos. Jadi sudah 11 negara sudah sampai di 11 negara sudah hadir ya. Sejauh ini kesiapan untuk menyambut mereka itu seperti apa Pak kesiapannya? Tentu panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dari simulasi-simulasi yang sudah kita lakukan sejak dari kedatangan pesawat itu sudah dikelola oleh panitia bekerjasama tentu dengan semua pihak di bandara sampai kemudian loading alat, processing untuk di imigrasi, processing untuk akreditasi maupun processing untuk transportasi dari bandara ke tempat hotel menginap para atlet itu semua sudah dilakukan ya. Oke. Dan apakah untuk opening ceremony nanti juga setelah melakukan berbagai siapan seperti apa Kak? Boleh diceritakan kepada kita semua? Tentu saja setiap multi event olahraga selalu yang sering ditunggu-tunggu adalah di opening ya. Betul. Opening panitia juga tentu sudah menyiapkan berbagai event-event ya toh. Ada menampilkan tentu saja budaya khas bangsa kita, gabungan dengan musik-musik modern, gamelan, dan performa dari beberapa penyanyi-penyanyi terkenal kita, dan tentu saja dengan parade atlet ya, parade atlet untuk masuk ke stadion, dan Indonesia tentu akan menampilkan ciri khasnya dengan pakaian maupun baju-baju yang khas Indonesia. Wah, menarik sekali. Dan dengan Pak, ini kebetulan naik lagi kasus COVID. Apakah ada regulasi khusus, peraturan khusus pada saat opening ceremony nanti, begitu pula saat pertandingan, Pak? Oke. Jadi kita sudah mengantisipasi terkait dengan peningkatan COVID-19. Karena itu penempatan atlet itu dilakukan secara bubbling. Ya. Bubbling, jadi tidak dalam posisi seperti wisma atlet bercampur. Gitu. Dan kemudian Kementerian Kesehatan juga dengan Satgas COVID sudah disiapkan untuk senantiasa melakukan tes guna menghindari kalau ada penularan. Pengalaman yang ada ketika di Papua, atlet disabilitas yang terkonfirmasi COVID-19 itu boleh dibilang sangat minim, karena ini dipengaruhi oleh mobilitas atlet disabilitas hanya dari tempat hotel ke venue kemudian kembali.
Berbeda dengan yang PON yang kita tahu bahwa ada begitu banyak yang terkonfirmasi positif. Tapi disabilitas boleh dikatakan hampir tidak ada. Nah, itulah modal kita untuk menganggap bahwa insya Allah walaupun ada event mengumpulkan banyak orang, mudah-mudahan peningkatan COVID-19 bisa landai. Terkait dengan penonton, kita sudah diberikan kapasitas maksimum satu stadion sekitar 10.000 penonton, atau tentu melihat kapasitas dari venue. Dan itu strategi kita sudah menyiapkan supporter-supporter yang memang sudah kita atur jumlahnya sehingga tidak melampaui kapasitas yang ditentukan. Oke, Pak, boleh dong sampaikan kepada kita semua harapan untuk atlet-atlet kita dan juga mungkin harapan untuk memberikan dukungan bagi atlet-atlet yang akan berlaga di Asian Para Games 2022 nanti. Silakan, Pak. Ya, tentu saja semua capaian mulai dari latihan maupun dari catatan prestasi itu adalah usaha dari manusia. Semua nanti akan ditentukan juga dari yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia termasuk kita semua untuk mendoakan atlet kita bisa mencapai prestasi puncak pada saat bertanding dalam keadaan sehat. Ya, kita melihat bahwa situasi pandemi ini selalu saja ada ancaman untuk bisa tertular. Namun demikian, dari sisi persiapan atlet sudah on fire. Sekarang waktunya untuk kita mendoakan agar atlet kita berprestasi setinggi-tingginya, bisa mengibarkan bendera merah putih di tiang puncak setiap venue. Baik, Pak. Baik, kita harapkan atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga bisa tampil maksimal, meraih medali dan bisa menjadi juara umum di Asian Para Games ke-11 2022 nanti. Pak Derman, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selalu berkata dan sukses terus. Salam untuk para atlet yang akan berlaga nanti 324 orang tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Baik Sobat Sport dimanapun Anda berada, update terus perkembangan berita dan informasi seputar dunia olahraga dari dalam maupun luar negeri oleh Sport Today hanya di MSC Vision. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami di Twitter @MSC_sport dan channel YouTube kami Redaksi MSC Sport. Serta saksikan ajang Asian Para Games 2022 yang akan tayang di MSC Sport Channel di MSC Vision. Akhir kata saya Faizal Afrialdi, beserta rekan-rekan bertugas